Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bab 7 dan bab 8, yaitu pertimbangkan risiko dan ketidakpastian dan depresiasi. Adapun yang akan melakukan presentasi untuk bab 7 akan dijelaskan oleh saya sendiri, Renaldiansa, dan rekan saya Iksan Wasiriski. Dan untuk bab 8 akan dijelaskan oleh saudari Nisa Sari Hidayah Wau dan Muhammad Zikri Kausar. Bab 7 yaitu pertimbangan risiko dan ketidakpastian. Adapun beberapa pokok pembahasan untuk bab 7 ini. Yang pertama, konsep risiko dan ketidakpastian. Yang kedua, pengambilan keputusan yang mempertimbangkan risiko. Yang ketiga, representasi variabel investasi dengan distribusi beta. Yang keempat, representasi variabel investasi dengan distribusi normal. Yang kelima, pendekatan simulasi untuk pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan risiko. Yang keenam, pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian. Kita beralih ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu konsep resiko dan ketidakpastian. Perbedaan utama antara resiko dan ketidakpastian terletak pada banyak sedikitnya informasi atau pengetahuan tentang kondisi mendatang suatu alternatif investasi. Pada suatu alternatif investasi, misalnya, seorang pengambil keputusan mungkin yakin bahwa profit yang akan diperolehnya bisa dinyatakan dengan distribusi normal dengan rata-rata 100 juta dan standar deviasi 12 juta. Pengembalian keputusan yang mempertimbangkan resiko. Salah satu kriteria yang populer dalam pengambilan keputusan resiko adalah nilai ekspektasi. Pada dasarnya, nilai ekspektasi mengacu pada nilai rata-rata jangka panjang yang memiliki implikasi bahwa investasi akan dilakukan berulang-ulang dengan probabilitas yang tidak berubah. Walaupun asumsi tersebut hampir tidak pernah dipenuhi oleh suatu alternatif investasi, kenyataan bahwa perusahaan biasanya hidup dalam jangka panjang dan selalu membuka investasi baru menyebabkan metode nilai ekspektasi menjadi layak dipakai ukuran dalam pengambilan keputusan. Adapun contohnya, sebuah perusahaan sedang mengembangkan pendirian sebuah proyek yang mempunyai data NPV dengan probabilitas seperti tabel di bawah ini. Nah, Pertanyaannya, tentukan nilai harapan, variabel, koefisien variansi, dan interval dari nilai NPV yang mungkin terjadi. Nilai harapannya dari data tersebut didapatkan 149 juta, untuk variannya didapatkan 3,8509 dikali 10 pangkat 16. Untuk standar deviasinya didapatkan 196 juta 237.101. Untuk koefisien variansi didapatkan dari standar deviasi dibagi dengan nilai harapan, didapatkan 1,317. Dan yang terakhir, interval nilai didapatkan dari nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, didapatkan 460 juta. Selanjutnya, representasi variabel investasi dengan distribusi beta. Untuk mendapatkan nilai rata-rata atau nilai harapan maupun variansi beta dari distribusi beta, maka sifat-sifat distribusi beta dapat digunakan. Distribusi beta biasanya condong ke kiri atau ke kanan, tergantung pada besarnya nilai parameter. Untuk menghitung estimasi rata-rata maupun varian, kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu nilai batas bawah yang disebut dengan estimasi pesimis, nilai modus atau estimasi yang paling mungkin terjadi, dan nilai batas atas yang disebut estimasi optimis. Ilustrasi grafis distribusi beta terlihat pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu contohnya, misalkan PT ABC sedang mempertimbangkan sebuah proposal investasi dan data-data perkiraan aliran kas dan umur investasi terlihat pada tabel di bawah. Yang dipertanyakan yaitu, yang pertama, nilai harapan dari ongkos awal, pendapatan per tahun, dan nilai sisa. Yang kedua, nilai harapan dari umur investasi. Dan yang ketiga, bila mal perusahaan adalah 15%, apakah investasi itu layak dilakukan? Yang pertama yaitu ongkos awal. Rumusnya itu P tambah 4M dikali O. Ditambah O dibagi 6. Didapatkan 82,5 juta, dan untuk pendapatan per tahun didapatkan 15,333 juta. Untuk nilai sisa didapatkan 4 juta, dan untuk umur investasi didapatkan 8 tahun.
Nilai ekspektasi ROR dari investasi tersebut dihitung sebagai berikut. NPW sama dengan minus 82,5 juta ditambah 15,333 juta dikali P per A, I persen kali 8,8 ditambah 4 juta dikali P per F kali I persen, 8 sama dengan 0. Dengan mencoba I sama dengan 15% atau MAR sama dengan 15%, diperoleh NPW sama dengan minus 12,395 juta. Dan dengan melakukan interpolasi, bila diketahui bahwa ROR yang diharapkan bisa dihasilkan kurang lebih 10,4%, karena yang dihasilkan lebih rendah dari MAR, maka usaha investasi tidak layak untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu representasi variabel investasi dengan distribusi normal. Distribusi normal sendiri adalah salah satu bentuk distribusi yang sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena memang banyak sekali realita di dunia ini yang mengikuti distribusi normal. Ciri distribusi normal yang paling mudah diingat adalah bentuk distribusinya yang simetris dan menyerupai lonceng dengan garis tengah terletak pada nilai rata-ratanya, seperti pada gambar di samping. Adapun contoh dari representasi variabel investasi dengan distribusi normal ini, yaitu perusahaan XX sedang memikirkan apakah sebuah peralatan produksi layak atau tidak. Peralatan ini memiliki harga awal yaitu 5 juta dan umur 3 tahun. Estimasi aliran kas masih mengandung ketidakpastian dan probabilitasnya akan tergantung pada kondisi ekonomi, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Pertanyaannya yaitu apabila MAR adalah 15%, apakah perusahaan sebaiknya membeli peralatan tersebut? Solusinya adalah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari nilai present worth dari setiap aliran kas pada situasi ekonomi yang berbeda. Selanjutnya, nilai-nilai present worth. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari nilai present worth dari setiap aliran kas pada situasi ekonomi yang berbeda. Selanjutnya, nilai-nilai present worth ini dikalikan dengan bobot probabilitas terjadinya masing-masing situasi ekonomi untuk mendapatkan nilai harapan atau ekspektasi dari present worth alat tersebut. Maka didapatkan PW lesu yaitu minus 0,656 juta, PW stabil yaitu minus 0,434 juta, dan PW agresif yaitu 1,309 juta. Dengan demikian, maka ekspektasi besar nilai present worth adalah minus 0,310 juta. Karena besarnya nilai harapan present worth lebih kecil dari 0, maka peralatan tersebut tidak layak untuk dibeli. Mungkin untuk untuk pokok pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Iksan Masih Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan bab 7, yang dimana bab 7 tersebut telah dijelaskan oleh Ronaldiansa dan akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang pendekatan simulasi untuk pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan resiko. Kompleksitas pada pengukuran performansi ekonomi akan muncul dari interaksi variabel seperti umur proyek, tingkat, suku bunga, aliran kas, dan sebagainya. Masing-masing variabel tersebut mungkin berdistribusi tertentu yang sulit diakomodasikan bila perhitungan dilakukan dengan metode analisis. Sebagai contoh, bila sebuah usulan investasi diketahui memiliki data berikut. 1. Investasi awal sejumlah 500 juta. Dan kedua, pendapatan bersih per tahun perdistribusikan normal dengan nilai harapan 72 juta dan standar deviasi 25 juta. 3. Umur investasi berdistribusikan uniform diskrit antara 5 sampai 10 tahun. 4. Tingkat suku bunga berdistribusi normal dengan nilai harapan
12% dan standar deviasi 1,5%. Maka akan sangat sulit melakukan nilai ekspektasi net present value dari usulan investasi di atas. Cara yang paling mungkin untuk mengakomodasikan informasi di atas adalah simulasi yang sering disebut juga sebagai pendekatan Monte Carlo. Dengan berkembangnya komputer sebagai sarana komputasi, pendekatan simulasi menjadi mudah dan efisien karena perhitungan-perhitungan yang volumenya besar bisa dilakukan dengan cepat juga. Berarti perhitungan yang dibutuhkan memang banyak dalam metode simulasi, mengingat metode ini pada prinsipnya adalah dengan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi apabila pengulangan dilakukan dengan jumlah yang banyak. Presentasi kali ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 8, yaitu mengenai depresiasi. Depresiasi adalah penurunan nilai suatu properti atau aset karena waktu dan pemakaian. Depresiasi pada suatu properti atau aset biasanya disebabkan karena satu atau lebih beberapa faktor. Yang pertama, karena kerusakan fisik akibat pemakaian dari alat atau properti tersebut. Yang kedua, kebutuhan produksi atau jasa yang lebih baru dan lebih besar. Ketiga, penurunan kebutuhan produksi atau jasa. 4, properti atau aset tersebut menjadi usang karena adanya perkembangan teknologi. Dan yang kelima, penemuan fasilitas-fasilitas yang bisa menghasilkan produk yang lebih dengan ongkos yang lebih rendah dan tingkat keselamatan yang lebih memadai. Selanjutnya, ada besar depresiasi tahunan. Untuk besarnya depresiasi tahunan ini yang akan dikenakan pada suatu properti akan tergantung kepada 5 aspek. Yang pertama, karena ongkos investasi dari properti tersebut, tanggal pemakaian awalnya, estimasi masa pakainya, nilai sisa yang ditetapkan, dan metode depresiasi yang digunakan. Selanjutnya, akuntansi depresiasi. Akuntansi depresiasi adalah untuk mengalokasikan nilai terdepresiasi dari suatu aset selama umur depresiasinya. Hal yang dapat kita peroleh dari akuntansi depresiasi ini ada 3 macam. Yang pertama, kita dapat mengambil modal yang telah diinvestasi pada properti. Kedua, estimasi nilai atau jual dari aset yang didepresiasi. Dan yang ketiga, depresiasi maksimum yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Pajak. Selanjutnya, ada dasar perhitungan depresiasi. Untuk melakukan depresiasi pada suatu properti dibutuhkan data-data yang berkaitan dengan ongkos awal, umur ekonomis, dan nilai sisa dari properti tersebut. Dari sini dapat kita nyatakan nilai sisa sama dengan nilai jual dikurang ongkos pemindahan. Selanjutnya ada pembagian metode depresiasi, terbagi atas 5. Ada straight line atau SL, sum of years digit atau SOYD, declining balance atau DB, sinking fund atau SF, dan production unit atau UP. Baik, yang pertama kita akan membahas metode garis lurus atau SL. Straight line atau garis lurus digunakan untuk menghitung pengalokasian biaya depresiasi suatu aset secara konstan setiap periodenya selama masa fungsi aset tersebut, di mana dapat kita nyatakan dengan rumus DT sama dengan P dikurang S per N. DT yaitu besarnya depresiasi pada tahun ke T, P ongkos awal dari aset yang bersangkutan, S nilai sisa dari aset tersebut, N masa pakai atau umur dari aset tersebut, dan dinyatakan dalam bentuk tahun. Selanjutnya ada sum of years digit atau SOYD. Metode ini biasanya membebankan depresiasi lebih besar pada tahun-tahun awal dan semakin kecil untuk tahun-tahun berikutnya. Besarnya depresiasi pada tahun ke T adalah dengan rumus DT sama dengan sisa umur aset per SOYD dalam kurung ongkos awal dikurang nilai sisa. Dengan itu dapat disimpulkan N dikurang T ditambah 1 per SOYD buka kurung P dikurang S, T sama dengan 1, 2, dan seterusnya, di mana
DT itu membebankan depresiasi pada tahun ke T, dan SOYD itu jumlah digit tahun dari 1 sampai N. Selanjutnya ada besarnya SOYD umur N tahun dengan N buka kurung N ditambah 1 per 2, dan nilai buku pada akhir tahun ke T dihitung dengan rumus BFT sama dengan P dikurang T buka kurung N dikurang T per 2 ditambah 0,5 tutup kurung per SOYD dikali P dikurang S. Selanjutnya ada metode keseimbangan menurun atau DB. Metode ini menyusutkan nilai suatu aset lebih cepat pada tahun-tahun awal dan secara progresif menurun pada tahun-tahun berikutnya. Metode ini biasa disebut dengan keseimbangan menurun atau DB. Besarnya depresiasi untuk tahun ke T adalah DT sama dengan D buka kurung 1 dikurang D pangkat T dikurang 1 dikurang P. D adalah tingkat depresiasi yang ditetapkan dengan rumus D sama dengan K per N, nilai K maksimum hanya boleh 2. Dan selanjutnya ada untuk nilai buku pada akhir tahun ke T adalah BVT sama dengan buka kurung 1 dikurang D tutup kurung pangkat T dikali P. Dan nilai buku suatu aset atau BVT akan sama dengan suatu nilai atau F setelah T tahun, di mana T sama dengan I in buka kurung F per P per in buka kurung 1 dikurang D. Dan tingkat depresiasi pada saat T sama dengan D sama dengan 1 buka kurung F per P pangkat 1 per T. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Zikri Al-Kausar. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya pada sub 8.8 metode depresiasi sinking fund. Metode depresiasi sinking fund adalah penurunan nilai suatu aset semakin cepat dari suatu saat ke saat berikutnya. Peningkatan ini diakibatkan karena disertakannya konsep nilai waktu dari uang, sehingga besarnya depresiasi akan meningkat selama dengan tingkat bunga yang berlaku. Dengan kata lain, besarnya depresiasi akan lebih kecil pada tahun-tahun awal periode. Dengan sifat yang demikian, maka pemakaian metode depresiasi sinking fund ini tidak akan menguntungkan bila ditinjau dari sudut pajak yang harus ditanggung perusahaan. Alasan inilah yang menyebabkan metode depresiasi ini jarang dipakai. Besarnya nilai patokan depresiasi tiap tahun dihitung dari konversi nilai yang akan didepresiasi selama N periode ke nilai seragam tahunan dengan bunga sebesar I%, atau dengan rumus depresiasi sama dengan P. P di sini itu nilai ongkos awal, S di sini nilai sisa. Dengan demikian, maka besarnya depresiasi pada tahun ke T adalah jumlah dari nilai patokan depresiasi dengan bunga yang dihasilkan. Atau bisa dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Langsung ke contoh soal. Sebuah perusahaan membeli alat transportasi dengan harga 39 juta dan biaya pengiriman dan uji coba besarnya adalah 1 juta. Masa pakai ekonomis dari alat ini adalah 6 tahun dengan perkiraan nilai sebesar 3 juta. Hitunglah depresiasi yang terjadi serta nilai buku selama periode depresiasi dengan mengasumsikan MAR sebesar 20% dengan metode depresiasi sinking fund. Pertama yang diketahui itu adalah nilai ongkos awal, kan P-nya itu 39 juta. Terus di sini ada nilai sisa. Nilai sisanya itu 3 juta. Nilai N-nya itu 6 tahun dan I-nya, I%-nya itu 12%. Yang ditanya itu depresiasi dan nilai buku menggunakan metode sinking fund. Langsung di sini masukkan pada rumus yang pertama tadi ya. Jadi mencari nilai depresiasinya. Depresiasi sama dengan P dikurang S. Jadi P-nya itu 39 juta dikurang 3 juta. Yang ini dalam kurung ini adalah nilai tabel bunga 12% pada tabel nomor 6. Hasilnya 36 juta dikali dengan 0,12323 sama dengan 4,436 juta. Yang kedua ini nyari nilai buku. Jadi nilai buku itu sebenarnya nilai ongkos awal dikurang dengan nilai dari depresiasi, tinggal kita kurangin aja. Jadi 39 juta dikurang 4,436 juta dengan nilai tabel bunganya itu 12% di tabel pertama.
Ya berarti 39 kurang 4,436 juta dikali 1 hasilnya 34,564 juta. Langsung ke subbab berikutnya 8.9 penggantian metode depresiasi. Laju depresiasi akan mempengaruhi besaran nilai present worth dari pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk tujuan memperkecil nilai present worth dari pajak yang akan dikenakan pada perusahaan. Metode depresiasi yang lajunya lebih tinggi pada tuntutan awal lebih menguntungkan. Dengan demikian maka metode DB atau SYD lebih disukai dibandingkan metode SL atau SF. Metode DB dan atau SYD ini kan sudah dijelaskan oleh rekan saya. Langsung aja kita ke subbab 8.10. Di sini ada metode depresiasi unit produksi atau UP. Unit produksi ini bisa dinyatakan dari salah satu ukuran berikut. Yang pertama ada output produksi. Yang kedua ada hari operasi dan ketiga proyeksi pendapatan. Output produksi misalnya volume atau berat dari material yang dipindahkan oleh suatu alat pengangkutan material pada tahun tertentu dibandingkan dengan berat atau volume material yang diperkirakan bisa dipindahkan selama masa pakai dari alat tersebut. Hari operasi menunjukkan jumlah hari suatu aset selama tahun tertentu dibandingkan dengan ekspektasi total hari operasi dari aset tersebut selama masa pakainya. Dan terakhir itu proyeksi pendapatan itu menunjukkan estimasi pendapatan pada tahun tertentu dari suatu aset yang disewakan dibandingkan dengan estimasi pendapatan dari penyewaan alat tersebut selama masa pakainya. Atau bisa dirumuskan sebagai berikut. Di sini ada misalkan UT adalah salah satu ukuran misalkan di sini UT adalah jumlah unit produksi satu aset selama T dan U adalah total unit produksi dari aset tersebut selama masa pakainya. Maka besarnya depresiasi pada tahun T adalah jumlah yang dibolehkan, jumlah depresiasi dikalikan dengan rasio UT per U. Rumusnya ini DT sama dengan UT per U. Dengan demikian maka nilai buku pada akhir tahun ketek diberikan rumus BVT kecil sama dengan P dikurang P kurang S per U. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya, sebuah alat pemecah batu dibeli dengan harga 12 juta dengan perkiraan umur 5 tahun dan nilai sisa 2 juta pada akhir umurnya. Pemecah batu ini digunakan dalam pembangunan sebuah dam yang diberikan selama pekerjaan pemecahan batu yang akan ditangani oleh alat ini selama 5 tahun berturut-turut dalam meter kubik adalah 8.000, 12.000, 18.000, 8.000 dan 4.000. Dengan metode unit produksi tentukanlah besarnya depresi dan nilai buku tiap tahun. Berarti yang di sini itu yang diketahui itu adalah rasio. Jadi rasionya itu kita tambahkan semua dari 8.000, 12.000, 18.000, 8.000, 4.000 sama dengan hasilnya itu 50.000. Di sini P-nya nilai P-nya tadi ya. Nilai P-nya ongkos awalnya itu 12 juta dan nilai sisanya 2 juta. Yang ditanyakan depresiasi dan nilai buku tiap tahun menggunakan metode UP. Langsung aja kita pakai rumus yang pertama, itu depresiasi sama dengan P dikurang S. P-nya itu kan nilai ongkos awalnya itu 12 juta dikurang nilai sisa 2 juta sama dengan 10 juta. Dan demikian maka nilai DT dan BVT selama 5 tahun berturut adalah sebagai berikut. Nah, di sini 8 ini nilai dari rasio dari yang di atas ini tadi, bukan yang diketahui U. Dia nilai rasionya ini kita sederhanakan aja dibagi 1000 dan 50 ini hasil dari tambah jumlah semua rasio ini jadi per 50. Tadi kan hasilnya 50.000 dibagi 1000 jadi 50 dikali dengan depresiasi. Jadi hasilnya sama dengan 1,6 juta. Nah, untuk nilai bukunya, nilai buku dari tahun pertama itu 12 juta dikurang 1,6 juta. Jadi nilai ongkos awal dikurang dengan nilai depresiasi sama dengan 10,4 juta. Di tahun kedua itu 12 per 50, tetap ya caranya kayak tadi. Kita lihat rasionya yang di tahun kedua yang 12.000 itu dibagi 1000 dan hasilnya itu yang 50.000 itu dibagi 1000 juga, jadi 12 per 50 dikali dengan depresiasi sama dengan 2,4 juta. Jadi nilai buku pada tahun kedua itu 10,4 juta ditambah 2,4 juta sama dengan 8 juta. Kenapa di sini
Oh ini salah, ini harusnya dikurang. Ini harusnya dikurang ini. Kenapa di sini nilai bukunya 10,4 juta? Karena kan ini kan berulang ya dari tahun ke tahun. Jadi ada perubahan dari tahun ke tahun. Jadi tahun pertama itu kan hasilnya 10,4 juta. Nggak mungkin kalau tahun kedua itu hasilnya sama kan. Jadi kita lanjutan dari tahun pertama. Jadi hasilnya 10,4 juta. Di sini ada nilai dari nilai buku tahun pertama dikurang dari depresiasi pada tahun kedua 2,4. Jadi hasilnya itu 8 juta. Dan begitu seterusnya. Di sini ada 18 per 50 dikali 10 sama dengan 3,6 juta. Terus nilai bukunya 8 juta dikurang dengan depresiasi di tahun ketiga sama dengan 4,4 juta. Begitu dan seterusnya. Dan yang terakhir aja saya jelasin ini. Jadi kan saya ulangi lagi. Ini 4, di sini ada 4. Di sini ada 4 per 50. Jadi 4 ini diambil dari sini. Dibagi 1000 dan yang 50 ini diambil dari sini hasilnya. Dibagi 1000 juga. Jadi sederhananya 4 per 50. Di sini ada di sini kan UT per U ya di sini. Jadi di sini tuh ada nilai rasio T selama tahun T dan U itu total dari unit produksi atau aset dikali dengan hasil dari depresiasinya hasilnya dari sini. Menggunakan rumus P dikurang S. Nah, sama dengan 0,8 juta. Dan nilai sisa buku pada tahun kelima 2,5 juta ditambah 2,8 juta dikurang ini harusnya nih. Dikurang dengan 0,8 juta sama dengan 2 juta. Ini kenapa di sini hasilnya 2,8 juta? Karena pada tahun sebelumnya itu mendapatkan nilai sisa buku itu 2,8 juta. Jadi dia terus kan ke tahun kelima dikurang. Jadi tahun ke nilai buku pada tahun keempat dikurang dengan hasil dari nilai sisa buku tahun kelima. Jadi 2,8 dikurang 0,8 juta, hasilnya 2 juta. Kita ke subbab selanjutnya. Di sini ada 8.11 perbandingan metode-metode depresiasi. Semua metode depresiasi yang diuraikan di atas memiliki karakteristik tersendiri. Metode garis lurus adalah metode yang paling mudah cara perhitungannya dan cukup banyak dipakai. Metode ini mengakibatkan nilai buku suatu aset menurun dengan kecepatan tetap. Metode jumlah digit tahun dan metode keseimbangan menurut DB dan DDB adalah metode yang dipercepat, artinya menimbulkan depresiasi yang lebih besar pada tahun ke tahun awal periode depresiasinya. Kedua metode ini akan menguntungkan ditinjau dari segi pembayaran pajak. Pada umumnya metode DB, terutama DDB, sering cepat menurunkan nilai buku dibandingkan dengan metode SOYD. Metode depresiasi sinking fund adalah metode yang terbalik dari metode DB atau SOYD karena besarnya depresiasi justru lebih kecil dari tahun ke tahun awal dibandingkan dengan pada tahun-tahun berikutnya. Dari segi beban pajak, metode ini tidak memberikan keuntungan sehingga hampir tidak ada perusahaan yang menggunakannya. Sedangkan metode unit produksi tidak memiliki pola yang jelas karena besarnya depresiasi akan tergantung pada penjualan produksi, bukan pada masa pakai aset atau alat yang bersangkutan. Oleh karenanya, metode ini bisa mempercepat atau memperlambat depresiasi. Perbandingan metode-metode depresiasi tersebut melihat pada gambar 8.3 yang diberikan grafik antara waktu dengan nilai buku aset pada metode-metode depresiasi yang berbeda. Ini gambar dari masing-masing metode. Yang pertama ada DB, UP, SWD, SL, dan SF. Tadi kan saya jelasin hanya di SFD sinking fund. Selanjutnya ada subbab 8.12 depresiasi pada kelompok aset. Pengelompokan berbagai aset dalam kaitannya dengan depresiasi biasanya dipilih salah satu dari 3 jenis pengelompokan berikut. Yang pertama, perhitungan grup yang biasanya terdiri dari aset-aset yang memiliki estimasi masa pakai yang hampir sama seperti mesin fotokopi, truk, dan sebagainya. Yang kedua, ada perhitungan klasifikasi atau classified account yang biasanya terdiri dari aset-aset yang memiliki karakteristik yang sejenis tapi masa pakainya berbeda-beda, misalnya perataan konstruksi. Yang ketiga, ada perhitungan komposit atau composite account yang biasanya terdiri aset-aset yang memiliki karakteristik maupun masa pakai yang berbeda-beda. Selanjutnya ada subbab 8.13 depresi.
Secara teoritis depresi berbeda dengan depresiasi. Depresiasi adalah penyusutan nilai suatu aset karena pemakaian dari aset tersebut atau karena batu. Sedangkan depresi adalah hasil dari aktivitas pengambilan atau pemindahan suatu aset yang dilakukan dengan sengaja. Contoh depresi adalah pengambilan batu bara dari suatu pusat pertambangan, pengambilan kayu dari hutan, reservoirnya di dalam tanah, dan sebagainya. Depresi maupun depresiasi sama-sama menunjukkan penurunan nilai suatu aset melakukan pemakaian nilai aset tersebut. Sumber mineral memakai nilai karena produk yang dihasilkan bisa dijual. Jadi penjualan aset atau produk dari aset adalah kompensasi dari penurunan aset tersebut melalui depresi atau depresiasi. Perhitungan beban atau ongkos depresi mirip dengan metode depresiasi unit produksi yang telah dibahas sebelumnya, yakni beban depresi berdasarkan atas banyaknya sumber alam yang dikonsumsi dan nilai awal dari sumber alam tersebut. Misalkan sebuah sumber minyak diestimasikan mengandung 1 juta barel minyak yang membutuhkan modal awal sebesar 1,7 M. Untuk mengeksploitasinya, tingkat unit depresi untuk sumber minyak ini adalah 1,7 M per 1 juta barel, sama dengan 1.700 per barel. Apabila pada suatu tahun diproduksi minyak sebesar 50.000 barel dari sumber ini, maka beban depresiasi pada tahun tersebut adalah 50.000 barel kali 1.700 per barel atau sama dengan 85 juta. Oke, sekian. Terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.